sini tadi sudah dijelaskan, yaitu praktek sesungguhnya, bukan teori. Nanti sebenarnya ini kalau kita menggunakan website, kita menggunakan webinar, artinya ini sebenarnya seminar karena kita langsung. Seminar itu adalah sosialisasi. Jadi nanti itu nggak perlu apa istilahnya itu moderator sebagai penengah, nggak usah. Ini aja informal aja, sebab tentang restitusi itu apa dan bagaimana cara kerjanya. Di sini hanya saya menyampaikan terima kasih dan mudah-mudahan dari pembaharuan Pututi nanti ini tersampaikan untuk dengan semuanya dan berimplikasi kepada siswa, cara menangani siswa yang tepat menurut teori. Kadang-kadang kalau kita itu menangani siswa itu menurut teori saya. Apa katanya saya? Ya Bu, anak Ganggara menurut dijual, ini ada teorinya ternyata. Ini seperti apa penanganannya untuk Pututi, teorinya seperti apa menurut saya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Pak Imam. Baiklah, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita ucap syukur. Alhamdulillah, syukurillah karena kita dalam siang hari ini masih dalam keadaan sehat dan sempat sehingga dapat melaksanakan diskusi yang saya adakan sebagai tugas saya, tugas DGP yang harus memberikan informasi untuk berbagi kepada teman sejawat di tempat saya bekerja. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian sudah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam diskusi penerapan budaya positif yang saya adakan pada siang hari ini. Baiklah, langsung saja. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan berkenaan dengan penerapan budaya positif khususnya di SMP 1 Timbuk ini. Ada 6 hal yang harus saya informasikan berkenaan dengan budaya positif dengan paradigma baru yang saya pelajari di dalam modul 1.4. Yang pertama adalah perubahan paradigma, kemudian yang kedua tentang konsep disiplin positif dan motivasi, yang ketiga tentang keyakinan kelas, berikutnya pemenuhan kebutuhan dasar, yang kelima 5 posisi kontrol guru terhadap murid, dan yang keenam tentang segitiga restitusi. Maksud di materi yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma. Untuk di sini kita dalam hal materi ini ada beberapa materi tentang kontrol siswa, kontrol guru terhadap siswa yang selama ini kita lakukan. Ternyata ada dalam perubahan paradigma baru itu merupakan sebuah miskonsepsi yang harus kita luruskan kembali. Di sini ada beberapa kontrol guru yang sebetulnya itu bukan merupakan kontrol guru tetapi berupa ilusi-ilusi. Untuk mempraktekkan untuk pemahaman dari teori ini, saya minta tolong untuk Bapak Ibu sekalian, minta tolong untuk berhadapan dua orang kalau bisa laki sesama jenis ya, laki dengan laki berhadapan, perempuan sama perempuan, untuk memudahkan pemahaman tentang adanya miskonsepsi tentang teori kontrol guru terhadap murid. Berhadapan cari posisi yang enak. Berhadapan cari posisi sejenis sama Bapak Imam. Jangan terlalu berjauhan tapi posisikan yang enak. Nah, di sini bayangkan ya, jadi nanti bisa bergantian. Bayangkan sekarang Bapak Ibu itu memiliki sesuatu yang sangat bernilai. Sangat
bernilai, misalkan entah boleh itu berupa materi ya, ataupun sesuatu yang impian dan apapun itu yang sangat berharga, yang sangat bernilai bagi Bapak Ibu semua. Bayangkan benda itu Bapak Ibu taruh di telapak tangannya masing-masing, kemudian digenggam dengan erat. Jadi ini adalah harta kita, nilai kita, kemudian sesuatu yang sangat bernilai bagi kita. Genggam erat di telapak tangan Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian Bapak Ibu salah satu yang menjadi pemilik harta atau pemilik nilai, yang satunya lagi adalah seseorang yang menginginkan untuk mengambil apa yang menjadi harta atau nilai dari teman yang di depannya. Jadi untuk yang memiliki yang menggenggam itu bagaimana upaya Bapak Ibu itu mempertahankan nilai, mempertahankan apa yang menjadi harta paling berharga Bapak Ibu, bagaimana upayanya dan harus dipertahankan. Kemudian yang satunya lagi itu juga melakukan sebuah upaya, bagaimana upayanya supaya kita bisa mengambil sesuatu yang bernilai yang ada di genggaman teman yang di depannya. Monggo saya beri waktu 10 detik dari sekarang. 3, 2, bentar. Untuk upayanya terserah loh ya. Boleh dengan cara halus persuasif, boleh dengan cara memasak apa. Jadi apapun boleh diupayakan untuk pengambilan nilai seperti itu. Jadi saya beri waktu 10 detik dari sekarang. 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian bergantian, yang satunya lagi yang menggenggam, satunya lagi yang mengambil. Saya mulai dari sekarang sama 10 detik ya. 3, 2, 1 dimulai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Mohon perhatiannya kembali. Jadi dari sedikit permainan tadi, saya minta tolong satu pasangan untuk maju di sini menjelaskan tentang apa upaya dan alasan apa dalam melakukan upaya tersebut sehingga nilai hartanya itu sampai terambil dan alasan apa bisa mengambil atau sengaja atau tidak. Saya minta tolong satu pasangan dulu perempuan, nanti satu pasangan laki-laki. Tangan untuk enggak praktek sih. Ini minta tolong saya jelaskan apa upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk mempertahankan nilainya tadi, kemudian apa yang mendasari kok sampai upaya tersebut dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menjawab apa yang diutarakan oleh narasumber. Sebetulnya intinya dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak perlu memaksa, karena kita ini kan sudah urip. Jadi ada teori mengatakan bahwa kita harus take and give. Jadi kita memberi juga kita
juga dengan ikhlas. Seperti itu mungkin kira-kira Bu Tuti. Jadi ada teori terkait. Jadi nggak perlu dipaksa-paksa. Jadi kalau selama ini kita memaksa itu sebenarnya salah. Jadi perlu kesadaran. Jadi istilahnya kita harus mengeluarkan dorongan intrinsik dari dalam diri anak itu, sehingga seandainya anak itu sadar dengan apa yang dimiliki dorongan intrinsik, insya Allah kita nggak perlu memaksa anak itu, karena dengan sadar sendiri dia punya tugas dan punya kewajiban. Insya Allah itu jawabannya. Terima kasih. Ganti ya. Tadi kan ganti ya. Sama dengan Puspa ini tadi, bahwa anak itu diberikan kesadaran akan tanggung jawabnya, sehingga kita tidak perlu memaksa untuk menagih tugas-tugasnya. Dengan sendirinya anak ketika sudah sadar diri, maka dia akan mengerjakannya dengan keikhlasan, sehingga ibu tidak perlu memaksa. Terima kasih. Terima kasih. Kembali untuk wakil dari bapak-bapaknya, moga Pak Yudi dan Pak Jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tahu maksud dari permainan tadi. Sebenarnya nuwun sewu, bukan saya yang menggurui. Bapak Ibu itu tersugesti oleh narasumber. Tadi tersugesti begini, yang Anda pegang adalah harta yang sangat berharga. Jadi seolah-olah panjenengan itu punya harta yang sangat berharga, sehingga ketika direbut otomatis jenengan mempertahankan karena tersugesti oleh narasumber. Tadi saya sama Pak Jujur kita nggak punya apa-apa, ngapain kita pertahankan? Kita kan nggak tersugesti. Iya ya Pak ya. Jadi begitu saya minta ya diberikan, karena kami tidak tersugesti. Tadi kita sudah diberi penguatan gitu loh, kalau bahasa mengajarnya itu diberi penguatan. Sampean punya benda berharga, sampean genggam. Ini akan direbut oleh teman saudara, tan pertahankan. Akhirnya karena tersugesti itu tadi dipertahankan sampai mulet ya. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Begitu ya Pak Jujur ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi dalam penguatan pemahaman tentang teori kontrol guru terhadap murid. Sebetulnya tujuan dari praktek yang tadi itu adalah penggambaran kita, tindakan kita terhadap murid. Anggap saja tadi itu yang digenggaman itu adalah suatu nilai yang ada di dalam diri murid. Dan kita sebagai guru harusnya juga menghargai bahwa murid itu, setiap murid itu memiliki sesuatu yang tidak boleh untuk diambil paksa secara sesuai dengan keinginan guru. Mereka juga memiliki suatu motivasi dan tujuan dalam mempertahankan nilai dirinya. Tapi berdasarkan ini hasil dari jejak pengalaman dari dua orang guru tadi, yang dari Bu Titin dengan alasannya mengapa tetap tidak mempertahankan ya Bu Titin. Jadi intinya dua-duanya tidak mempertahankan. Dua-duanya tidak mempertahankan, hanya beda motivasi saja. Untuk yang Bu Titin tidak mempertahankan karena pada hakikatnya kita itu sudah tahu bahwa kita itu harus saling take and give katanya. Jadi kita harus saling memberi dan menerima. Itu kalau dari posisi guru yang sudah paham seperti itu bisa
dijadikan sebuah nilai kesadaran. Tetapi bagaimana dengan anak kita, murid-murid kita? Apakah kesadaran itu sudah muncul di diri anak kita? Kemudian yang kedua, dari Pak Wahyudi, bahwa intinya memberikan dengan alasan secara ikhlas, karena tidak ada beliaunya tidak merasa tersugesti, atas perintah yang atau perintah yang saya berikan tadi. Akhirnya menjadi tidak ada nilai perjuangan untuk mempertahankan itu. Nah, sebetulnya ini sudah mengena ya pada teori kontrol. Di sini kalau salah satu yang tadi memaksakan itu adalah gambaran seorang guru yang melakukan kontrol kepada siswa dengan sebuah bujukan pada siswa, entah itu bersifat persuasif atau bahkan karena bujukan sudah tidak mempan, kadangkala kita sebagai seorang guru agak memaksa kepada murid. Dan kemudian setelah guru itu berhasil, maka guru tersebut merasa sudah berhasil untuk mengontrol siswa, merasa berhasil, sudah membuat siswa disiplin seperti itu. Padahal ternyata kan tidak. Ternyata dari sekian anak itu bukan mereka itu berhasil kita ajak memaksa, tetapi memang dari diri siswa sendiri itu memperbolehkan kita untuk mengontrol. Sama dengan kasusnya Pak Yudi, memperbolehkan Pak Jujur untuk mengambil sesuatu dari tangannya. Itu adalah nilai yang dapat saya ambil dari pembelajaran miskonsepsi tentang kontrol guru terhadap murid. Jadi kita jangan pernah berpikir bahwa ketika kita sudah mulai berhasil mengontrol siswa, memerintah siswa, mengambil sesuatu dari siswa yang kita inginkan, kita sudah berhasil untuk mengontrol anak. Karena pada dasarnya di sini yang kita lakukan tadi hanya sekedar stimulus respon. Jadi sekedar stimulus respon saja. Dan stimulus respon itu berbeda dengan teori kontrol. Di sini ada perbedaan bahwa memang realitanya seolah-olah kita memiliki kebutuhan yang sama, kebutuhan sandang, pangan, papan dan sebagainya. Tetapi realitanya kita itu semuanya berbeda. Bahkan semua orang melihat hal yang berbeda. Bahkan dalam kembar siam pun itu kebutuhannya juga berbeda. Kemudian ini yang perlu digarisbawahi lagi tentang pemahaman bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi yang ini. Jadi ini poin yang keempat itu ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Mungkin selama ini kita juga melihat ketika siswa kita melakukan suatu kesalahan, suatu perilaku yang buruk, maka itu kita anggap sebagai sebuah kesalahan. Nah itu saya pun juga seperti itu. Awal belajar ini saya juga merasa ya kan memang namanya buruk kan sudah tidak sesuai dengan peraturan, maka itu adalah sebuah kesalahan. Ternyata yang benar dari teori kontrol bahwa mereka memiliki perilaku buruk itu karena mereka memiliki tujuan tersendiri. Apa? Nah itu tugas kita sebagai guru untuk mencari tahu apa tujuan mereka sehingga mereka berbuat buruk seperti itu. Nah, sehingga kalau kita sudah melihat anak tidak dari segi negatifnya, maka kita akan lebih dipercaya anak untuk mengungkap apa yang sebetulnya menjadi motivasi mereka melakukan hal yang buruk. Jadi seperti itu. Kemudian dengan adanya tindakan itu, jadi yang terakhir, jadi model pemikiran yang seperti itu kita akan mendapatkan win-win solution, katanya seperti itu. Jadi tidak ada yang kalah dan menang. Jadi tidak selamanya bahwa guru merupakan sutradara. Dalam hal ini kita berkolaborasi dengan siswa untuk mencari solusi sehingga kita dan siswa sama-sama menang. Tidak ada guru yang menang dan siswa selalu kalah. Itu inti dari teori kontrol. Jadi itu jadi stimulus respon melawan teori kontrol dari tadi Dr. William tadi. Dan itu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan paradigma baru. Jadi inilah paradigma pandangan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang paradigma baru, bagaimana cara kita melihat murid, ya, sosok murid dengan berbagai karakter dan perilakunya seperti itu.
Kemudian yang berikutnya, nah ketika kita melihat ingin mencari tahu apa tujuan mereka membuat perilaku buruk tersebut, itu artinya akan berkaitan dengan motivasi siswa melakukan perbuatan buruk tersebut. Selama ini kalau kita mendengar kata disiplin mungkin di benak Bapak Ibu sekalian, apa sih disiplin? Yang kita bayangkan disiplin itu apa? Kalau secara umum yang namanya disiplin itu kan identik dengan kata tata tertib, peraturan, dan kepatuhan. Ketika anak sudah tidak patuh, kita anggap dia tidak disiplin, kita anggap dia melanggar peraturan, melanggar tata tertib. Nah, padahal menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah dirinya sendiri. Nah, di sini ada pernyataan beliau tentang disiplin yang sudah saya rekam, dan ini juga kebetulan menjadi salah satu tugas saya untuk mengulang pernyataan beliau dengan intonasi yang tepat, dengan tempo yang tepat, dan diminta untuk lima orang berkomentar. Dan mohon maaf, tidak semua Bapak Ibu yang saya mintai komentar, hanya beberapa senior saya saja, ada 5 orang. Dan ini akan saya sekali lagi ya. Menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika iku jarwanya, noramu lepasing pangwih, nging uga kuat kuoso aman diri priyanggo. Artinya bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari suatu perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan dirinya sendiri. Jadi itu konsep disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa disiplin itu sebenarnya adalah kemampuan untuk cakap ya, memerintahkan dirinya sendiri secara merdeka. Merdeka itu tadi terlepas dari merdeka itu tadi artinya motivasinya itu dari dalam atau secara internal. Kalau motivasi dari dalam siswa itu belum terbentuk, maka tugas kita sebagai guru memberikan motivasi yang dari luar atau motivasi eksternal. Dan teori motivasi itu ada tiga motivasi perilaku manusia secara umum itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan ini seringkali kita dapatkan pada murid kita, bahwa kadang mereka itu mematuhi apa yang kita perintahkan itu hanya sekedar cari aman, jadi zona aman. Jadi mereka hanya mencari zona aman supaya tidak dihukum. Jadi motivasinya bukan dari dirinya, mereka sadar bahwa saya harus seperti ini, tapi mereka karena takut dihukum. Jadi mereka mencari zona aman. Jadi seperti itu. Maka ketika walaupun itu sudah merupakan prinsip atau peraturan, kalau ada zona aman yang lain, maka dia akan lari ke zona aman berikutnya. Ini akan mendidik karakter yang pelin-pelan nantinya, mencari amannya saja. Jadi yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini juga, kalau yang kedua ini ada 2 dampak, bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif ketika kita memberikan sebuah imbalan atau penghargaan atau yang kita istilahkan itu reward and punishment-nya. Nah itu ada 2 hal. Ketika kita memberikan sebuah reward, penghargaan kepada siswa, maka dampak positifnya memang siswa itu akan termotivasi terus untuk melakukan hal yang baik yang seperti kita inginkan. Tetapi apabila
dia mendapatkan guru yang lain yang tidak memberikan reward seperti yang guru si A, maka dia akan kendor lagi motivasinya, karena memang motivasinya hanya untuk mendapatkan reward atau penghargaan itu tadi. Dan dampak negatifnya bagi teman yang lainnya, kalau kita memberikan suatu reward pada satu orang siswa, sedangkan yang lainnya itu juga banyak, dan penilaian kita pun belum tentu itu sudah betul-betul valid, maka akan muncul di diri siswa yang lainnya muncul rasa yang tidak enak. Dan ini akan melukai tentang merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi dan selain itu dari motivasi yang kedua itu bisa menciptakan anak dengan karakter yang ABS ya, asal bapak suka. Jadi ngatok katanya. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang pertama itu siswa menjadi siswa yang ABS, siswa yang pelin-pelan ya, mencari zona amannya saja. Kemudian yang kedua bisa ngatok itu tadi. Dan yang motivasi paling bagus, yang paling ideal itu adalah motivasi yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi ini motivasi yang paling bagus ketika anak sudah memiliki motivasi internal, maka apapun yang ada di luar kalau sudah merupakan suatu keyakinan, maka itu akan tetap digenggam erat sama anak. Jadi tidak hanya sekedar menaati peraturan saja. Ini kita logikakan seperti peraturan memakai helm. Kira-kira menurut Bapak Ibu, peraturan memakai helm itu tujuannya apa? Keselamatan. Jadi tujuannya adalah untuk keselamatan. Kalau ada juga di masa pandemi kita ada peraturan harus menggunakan masker. Kira-kira tujuan untuk memakai masker itu apa? Ya, jadi segi kesehatan dan keselamatan orang lain, menghormati kesehatan orang lain. Jadi seperti itu. Nah, jadi tadi keselamatan, kesehatan, kemudian keamanan. Nah, itu yang dinamakan sebuah keyakinan. Sedangkan wajib menggunakan helm itu adalah sebuah peraturan. Nah, di sini mengapa di teori berikutnya di sini ada kata keyakinan kelas. Jadi ini arahnya kepada penanaman karakter nilai keyakinan kepada siswa. Jadi yang kita tekankan bukan wajib memakai helm, tetapi yakinkan anak bahwa helm itulah menjadi suatu keyakinan untuk keamanan kepala kita. Jadi itu mungkin pemahaman antara keyakinan dan peraturan itu tadi. Jadi ketika anak sudah percaya bahwa helm itu adalah keselamatan kepala, walaupun tidak ada polisi, mereka akan tetap pasti menggunakan helm. Jadi itu inti sari dari keyakinan kelas. Jadi diupayakan bahwa kita sebagai guru, kita itu berusaha belajar untuk menerapkan keyakinan di diri anak daripada kedisiplinan yang menurut kita itu adalah mentaati peraturan yang tadi. Jadi itu pergeseran paradigma yang saya pelajari di modul 1.4. Jadi keyakinan, karena keyakinan itu bersifat abstrak, tidak tertulis secara rinci seperti kita tata tertib sekolah. Maka ini sudah saya terapkan di kelas saya, kelas 9E. Saya mencoba untuk merubah tata tertib 9E yang kemarin itu harus datang 15 menit sebelum ini, harus demikian dan terus demikian. Itu saya rubah, saya coba menerapkan tentang keyakinan kelas. Dan alhamdulillah anak-anak itu paham apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Dan dalam membuat keyakinan kelas itu jangan terlalu panjang supaya mudah diingat, karena itu jadi keyakinan. Kemudian semuanya harus ikut dalam pembentukannya dan diharapkan pernyataannya dalam bentuk positif. Jadi kata-kata keyakinannya itu jangan bentuk negatif. Misalkan dilarang mencoret-coret, itu dihindari. Jadi misalkan kalau seperti di kelas saya itu kan anak-anak katanya ada yang suka membuli teman. Terus kemudian dilarang membuli teman. Anak-anak ada yang usul seperti itu. Kemudian saya arahkan bagaimana, coba kita cari lagi kata-kata yang tidak usah menggunakan tidak boleh. Akhirnya anak-anak berpikir lagi. Kemudian dua kali pertemuan saya itu meyakinkan anak
tentang keyakinan kelas itu ya. Akhirnya berhasil, akhirnya anak-anak berbunyi gini, kelas 9E tidak bebas dari bully ya. 9E bebas dari membuli teman. Jadi lebih positif, pernyataannya lebih positif. Jadi tidak boleh, jangan dan sebagainya itu adalah pernyataan-pernyataan negatif. Dan di dalam pembuatan keyakinan itu sebaiknya dihindari seperti itu. Itu untuk pembentukan keyakinan sehingga di pola pikir anak itu tidak ada hal negatif. Semuanya merupakan pernyataan-pernyataan positif yang nantinya akan membudaya menetap di pikiran, perasaan dan nantinya akan tercermin dalam perilaku mereka. Itu tujuan dari keyakinan kelas. Nah, kemudian yang tadi seperti kasus tadi bahwa perilaku buruk itu merupakan sebuah kesalahan. Nah, itu yang harus kita juga hindari. Itu bukan stimulus respon yang seharusnya diberikan oleh guru. Guru sekarang harus tugasnya adalah mencari tahu kenapa siswa itu melakukan perilaku yang buruk yang menurut kita itu sudah melanggar peraturan. Padahal seharusnya kita tanyakan mengapa mereka melakukan hal buruk. Pasti mereka memiliki tujuan, karena setiap orang walaupun perilaku buruk pun itu juga memiliki tujuan. Nah, dalam melakukan penelusuran tentang tujuan siswa, di sini akan berkenaan tentang 5 kebutuhan dasar manusia, bahwa semua orang itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah love in belonging-nya. Yang pertama hidup karena dengan reproduksi maka itu jalan untuk berkembang biak manusia. Jadi seperti itu. Makanya saya pertama juga kaget loh, kok selain kebutuhan pokok kok ada kebutuhan seks sebagai kebutuhan bertahan hidup. Itu alasan dari 5 kebutuhan dasar manusia itu. Dan yang kedua love in belonging, yaitu kebutuhan untuk diterima, dicintai dan diberikan kasih sayang. Jadi itu salah satu kebutuhan manusia, kebutuhan dasar yang hampir semua orang itu memiliki kebutuhan ini. Yang ketiga adalah kebutuhan atas pengakuan atas kemampuannya atau power. Jadi sebetulnya anak itu juga ingin diakui. Karena ingin diakui itu tadi, ternyata tidak ada orang yang peduli atas pengakuan yang dia miliki. Akhirnya mereka memiliki perilaku yang buruk. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan pilihan. Artinya di sini ada seseorang itu juga membutuhkan sebuah kesenangan yang menjadi pilihan hidupnya. Jadi setiap orang memiliki hak untuk hidup dalam perasaan yang senang. Itu kebutuhan senang. Kemudian yang kelima freedom, yaitu kebutuhan akan kebebasan ya. Akan kebebasan. Jadi bebas menurut pilihan yang diinginkan dalam sebuah nilai kehidupannya. Kemudian berikutnya, kemudian lantas bagaimana cara kita untuk mengontrol siswa? Kalau yang selama ini yang menurut kita merupakan stimulus respon itu menjadi sebuah miskonsepsi, bagaimana teori kontrol yang benar? Ternyata di dalam teori Dr. William Glasser itu melakukan kontrol terhadap murid itu ada 5 posisi yang selama ini kita lakukan. Sebetulnya ini 5-5-nya mungkin sudah kita lakukan, hanya lebih kepada dominan yang mana. Jadi yang pertama, posisi kontrol kita pada murid yang di mana posisi kita itu sebagai penghukum. Arti penghukum bahwa kita itu menjudge anak menjudge anak itu bahwa kamu salah, kamu ini tidak seharusnya seperti ini melanggar peraturan. Nah, ketika ada statement seperti itu, maka saat itu kita sudah menjadi kontrol guru dalam posisi penghukum. Jadi di modul itu juga sudah dicontohkan kata-kata yang sering digunakan oleh seorang guru dalam posisi ini. Di sini ada patuhi aturan saya atau awas kamu. Kemudian ada kamu selalu saja. Sudah pasti selalu kamu tidak selesai dan seperti itu. Nah, kalau kita masih memiliki statement seperti itu, berarti posisi kita itu masih posisi di nomor 1 sebagai penghukum.
Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Kalau yang tadi nomor 1 itu dengan nada tinggi, nada marah ya, nada makal. Kalau yang kedua itu nadanya nada halus. Nada halus seolah-olah kita itu berada di posisi siswa. Tapi pada dasarnya sebetulnya kita itu sedang menghakimi siswa secara halus atau sindiran halus. Ini ada contoh kata-kata yang sering digunakan guru yang suka membuat orang merasa bersalah. Misalkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu mengetahui hal ini? Pasti mereka akan sangat kecewa. Ya, itu ternyata kurang tepat untuk kita ucapkan kepada siswa. Padahal kan selama ini saya terus terang, saya jujur, saya sering yang nomor 2. Saya memang menginginkan anak itu biar tahu kalau dia itu sudah menyusahkan orang tuanya, kan seperti itu. Ternyata itu akan berdampak bahwa anak itu nomor 1 dan nomor 2 itu akan berdampak pada istilahnya itu gagal karakter, nilai-nilai yang gagal. Artinya anak belum sudah dijudge kalau dia itu tidak mampu, sehingga sudah dimentahkan di awal seperti itu. Oh iya, saya dimanapun saya akan bertindak, saya akan selalu disalahkan. Saya sudah kandung anak yang mengecewakan orang tua, seperti itu. Jadi di sini istilahnya identitas gagal. Dan ini sebaiknya tidak kita gunakan posisi yang ini. Kemudian untuk yang nomor 3 sebagai teman. Kalau sebagai teman itu ada contoh kata-kata di sini, misalkan ayo bantulah demi bapak ya. Kita sebagai teman. Kemudian ayo ingat nggak kalau bapak sudah bantu kamu? Atau ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu akan membantu membereskannya. Jadi posisi ini adalah menjadi teman bagi murid, sama dengan monitor. Cuman bedanya kalau di monitor atau pemantau ini istilahnya kita mengingatkan pada peraturan atau keyakinan yang sudah disepakati bersama untuk dilaksanakan bersama. Misalkan peraturannya apa? Coba kamu ingat peraturan kita apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa yang harus kamu terima? Jadi di sini untuk monitor ada konsekuensi atas perbuatan anak. Jadi untuk nomor 3 dan nomor 4 itu diperbolehkan. Karena di sini masih ada identitas sukses untuk anak. Ketika anak sudah bisa membantu guru sebagai teman, dia akan merasa kalau dirinya itu ada. Kemudian monitor, memantau konsekuensi. Jadi dengan mereka sadar akan kesalahannya dan di saat itu juga dia itu sadar bahwa ada konsekuensi yang harus ditanggungnya. Jadi itu bisa dilakukan. Tapi yang paling ideal itu adalah posisi manajer. Kalau di posisi manajer kita tidak memberikan anak itu kamu melanggar, ini konsekuensinya, tidak seperti itu. Tetapi dalam manajer kita hanya mengembalikan siswa kepada keyakinan yang sudah mereka sepakati bersama. Misalnya dari keyakinan kelas. Jadi tadi sudah kita sudah membuat sebuah keyakinan. Jadi sini ada kata-kata contoh, yaitu apa yang kita yakini selama ini. Apakah kamu sudah sesuai dengan keyakinan yang kita lakukan? Kemudian bukan mesti sudah seperti itu. Jelas mereka sudah. Nah, kalau kita itu tidak memberikan solusi kepada anak, tapi anak sendiri yang menciptakan sebuah solusinya. Jadi kita hanya mengarahkan saja. Itu fungsi dari manajer, posisi manajer. Jadi bukan kita yang memberikan ide kepada anak, tetapi anak sendiri yang mengakui, kemudian memiliki idenya sendiri dan melaksanakan sendiri apa konsekuensi dari pergeseran atau keyakinan yang sudah dilanggarnya. Itu 5 posisi kontrol. Dan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya karena pada saat mereka bersalah dan mereka mengakui mereka punya ide sendiri untuk menyelesaikannya, dan mereka dengan motivasi internal mereka sudah melakukan konsekuensinya, mereka kembali ke temannya itu tidak minder, tidak mangkal, tidak dendam kepada guru, tapi betul-betul ikhlas melaksanakannya, sehingga karakter di dalam keyakinannya itu akan semakin kuat. Itu arti dari restitusi. Itu juga
menurut Hillsum Caution juga ya, bahwa restitusi itu juga suatu proses kolaboratif. Artinya kita itu bukan menjadi orang yang lebih tua dan lebih muda, guru dan murid, tetapi di sini ada lebih kepada kolaborasi tentang permasalahan yang dihadapi. Mengajarkan murid untuk mencari solusinya, untuk mencari sendiri solusi dari permasalahan mereka, dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, dan solusi tersebut semuanya beridekan dari motivasi internal dari siswa. Itu konsep dari restitusi. Sehingga ciri-cirinya itu tadi, restitusi itu bukan menebus kesalahan. Jadi mereka bukan menebus kesalahan di sini ya, tapi mereka belajar dari kesalahan yang sudah dibuat, yang sudah melanggar dari keyakinan yang mereka sendiri buat, seperti itu. Sehingga dengan seperti itu kolaborasi di sini ada perbaikan hubungan, tidak ada dendam di antara guru dan murid dan sebagainya, dan merupakan menjadi evaluasi diri. Nah, evaluasi diri pada siswa. Mungkin kita juga ajarkan cara mengevaluasi diri pada siswa, itu kita ajarkan. Di sini ada tahap evaluasi diri ya. Kita tanamkan untuk evaluasi diri, siswa itu dibiasakan untuk bertanya, saya tidak suka ini, saya tidak suka apa. Kemudian karena tidak suka itu, kesalahan yang saya lakukan itu apa? Jadi sering-seringlah kita menerapkan pada siswa untuk evaluasi diri, apa yang tidak suka, kesalahan apa yang dilakukan, dan besok itu akan apa yang saya lakukan. Kalau saya tidak suka ini, tapi saya punya kesalahan ini, apa yang saya lakukan besok? Seperti itu. Nah, itu tahapan evaluasi diri. Dan tahapan tadi restitusi diri, kalau mereka sudah melakukan evaluasi diri, maka kita dalam menghadapi permasalahan siswa, kita bisa melakukan tahapan-tahapan dalam istilahnya segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi itu, yang pertama langkah kita adalah menstabilkan identitas. Jadi dalam menstabilkan identitas, kita tidak boleh memposisikan siswa itu sebagai orang kriminal, yang bersalah seperti itu. Jadi kita stabilkan dulu identitas mereka, bahwa mereka itu sebetulnya wajar melakukan sebuah kesalahan. Jadi kita tanamkan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Hanya dengan redaksi yang mungkin ini merupakan kreasi dari Bapak Ibu sebagai guru dengan posisinya masing-masing. Kemudian yang kedua, setelah menstabilkan identitas, maka berikutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang salah itu kita validasi. Jadi di sini arahannya yaitu misalkan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi sebelum kita tahu apa tindakan kita selanjutnya, kita harus tahu dulu apa alasan mereka sampai melakukan perbuatan yang sudah dilakukan. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Jadi semuanya menanyakan kepada siswa, bukan kita sendiri yang mengindikan kepada mereka. Tanya, adakah cara lain? Kan sebetulnya kamu ada cara lain selain seperti ini. Mungkin kamu ada cara yang lain. Jadi kita korek kemampuan potensi siswa itu tentang tindakan yang mereka sudah lakukan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kalau sudah kita yakinkan, sudah kita tanamkan sebuah keyakinan positif di pemikiran mereka, kita tinggal mengembalikan saja keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa dari keyakinan ini, dan seterusnya. Itu adalah langkah-langkah segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan siswa. Dan saya sudah praktek juga seperti ini. Kebetulan pada saat awal sebelum PTM ini, ketika murid-murid kesini tidak pakai seragam, tapi sudah PTM terbatas dan pakai seragam. Nah di sini pada saat itu saya sudah dari kelas, saya mau naik ke TU. Di depan TU itu ada Erwin datang ke sekolah. Ya, sebelumnya memang saya sudah tahu Erwin. Pada saat itu saya di ruang TU, Erwin itu mengumpulkan tugas ya pada situ ke Pak Duka, tapi saya diam saja melihat penampilannya karena memang di saat itu tidak berhubungan dengan saya, tapi menghadap Pak Duka untuk bertanya tentang tugas matematika. Saya lirik saja. Terus kemudian saya turun untuk mengajar. Pulangnya Erwin itu masih ada di tangga, menggunakan kaos oblong, celana pendek jeans, kemudian pakai sandal.
pakai sandal, main HP. Saya lewat ya Mas saja. Terus saya tegur, Erwin, ya Bu, kamu kesini ada kepentingan apa? Anu Bu, mengumpulkan tugas. Oh, biasanya kamu memang kesini pakai seragam atau saya gantung kata-kata saya. Kamu kesini biasanya pakai seragam atau cuma gitu saja? Langsung Erwin langsung merasa, iya Bu, maaf Bu, saya tidak pakai seragam karena saya itu sebetulnya tadi tidak hanya mengumpulkan tugas, saya butuh dengan Pak Buhari untuk bertanya tentang surat keterangan PIP. Terus bagaimana peraturan sekolah kita tentang masuk di sekolah bagaimana? Iya Bu, besok saya kesini saya akan memakai baju yang atas seperti itu. Oh, jadi tidak harus dengan cara kasar, ternyata kita menyadarkan anak. Oh ya, berarti sudah masuk saya praktekkan segitiga restitusi, dampaknya seperti itu. Dan besoknya saya lihat lagi, betul, malah ada itu pakai seragam. Jadi padahal nggak perlu harus pakai seragam, dan seperti itu. Jadi itu mungkin sedikit pengalaman saya, aksi nyata yang sudah saya berusaha untuk mempraktekkan walaupun tidak maksimal, dan ini mungkin yang bisa saya berikan sebagai proses berbagi apa yang sudah saya pelajari. Mari kita belajar bersama-sama untuk memahami paradigma baru tentang budaya positif di sekolah kita. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu berkenaan dengan materi yang sudah saya sosialisasikan. Saya dek, Bu Sri. Angkat tangannya di shop. Mohon Ibu Dwi untuk maju. Jujur saja kita memberikan aplaus kepada Bu Tuti, luar biasa pemaparannya dan sangat mengena sekali. Kalau jujur saya katakan banyak kelemahan saya dalam penanganan mengolah siswa, terutama karakter siswa. Kadang cenderung bahasa saya itu bahasa sebagai penghukum atau mungkin sebagai yang kedua tadi Membuat merasa bersalah. iya, membuat merasa bersalah. Itu mungkin faktor karena pemahaman saya tentang mengolah ini baru saya tahu sekarang. Semoga Bu Tuti, yang menjadi pertanyaan saya begini, kita sudah mengetahui ya selama ini dan mungkin karakter anak-anak kita hampir ya mendekati 80%-an anak-anak kita itu memiliki karakter yang tidak terlalu berinisiatif, tidak terlalu memiliki mental yang baik ya, cenderung pasif di kelas, cenderung manut sama guru, ya males iya, dan juga mungkin faktor lingkungan di rumahnya yang tidak mendukung. Nah, untuk itu saya mohon, karena Bu Tuti sepertinya sudah sangat menguasai beberapa teori itu, langkah yang tepat bagaimana mengkomunikasikan teori panjenengan itu dengan sosial dimensi di masyarakat, di mana masyarakat kita yang menitipkan putra-putrinya di SMP ini dengan latar belakang seperti itu, rasanya butuh waktu lama kita untuk sangat profesional menurut itu tadi porsi guru sebagai guru sebagai manajer dan sebagainya. Mungkin dengan kesempatan ini Bu Tuti bisa memberikan penjelasan. Terima kasih. Langsung apa saya ini langsung aja dijawab. Terima kasih Bu Dwi sudah merespon dari informasi yang saya berikan. Kalau tidak salah itu tadi kesimpulan dari pertanyaannya bagaimana cara yang harusnya kita lakukan untuk menghadapi siswa yang dominan ya, siswa kita dominan pasif ya. Jadi titik tekannya kepada pasif. Benar. Jadi memang kalau saya lihat, saya sendiri juga merasakan bahwa dampak dari adanya pandemi 2 tahun ini sudah merubah dari karakter-karakter dan kebiasaan-kebiasaan khususnya di sekolah kita.
sekolah kita itu sudah 2 tahun sebelum pandemi itu sudah melakukan pembiasaan yang sudah membudaya dan itu bersifat positif menurut saya, seperti sesuai dengan branding sekolah kita yaitu religius, bahwa kita sudah menerapkan budaya-budaya yang begitu positif, yang begitu mulia. Dari awal masuk sudah kita biasakan sholat duha, kemudian masuk kelas kita sudah biasakan berdoa, membaca surat pendek, berdoa bersama. Ketika istirahat kita adakan juga pembacaan lagu-lagu Islami. Pulangnya pun kita sudah pembiasaan untuk sholat berjamaah dan sangat Islami sekali untuk pembentukan karakter siswa. Tapi dengan adanya pandemi, tidak hanya di dalam karakter spiritual, ada pergeseran dari siswa itu termasuk di aspek pengetahuannya juga dan juga keterampilannya. Nah, maka di sini memang di dalam pelatihan saya yang pertama kali di awal modul yaitu 1.1 itu kita digembleng dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita betul-betul dicekoki apa sih hakikat pengajaran dan pendidikan yang harus kita terapkan kepada siswa. Dan di situ kita dibekali bahwa siswa itu ternyata memiliki dua komponen yang harus kita perhatikan, bahwa siswa itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam itu adalah sesuatu nilai yang memang dibawa dari siswa dan itu tidak bisa kita rubah. Kemudian kodrat zaman adalah ketika siswa itu menghadapi zamannya, dan itu merupakan tugas guru untuk memunculkan dari kodrat alam itu, baik dari segi pengetahuan, dari segi kognitifnya ya, dari segi afektifnya maupun psikomotoriknya. Dengan apa? Dengan asah, asih dan asuh. Itu filosofi Ki Hajar Dewantara. Asah, asih dan asuh. Kemudian kita juga bisa dengan menerapkan filosofi beliau juga, Tutwuri Handayani, itu untuk memberi motivasi kepada siswa untuk merefleksikan dirinya. Kemudian kita dorong kembali kepada budaya yang sudah kita miliki sebelumnya, sebelum pandemi, dengan cara kita sebagai tulodonya. Jadi ingarso suntulodo ing madya mamungkarso, katanya seperti itu. Jadi untuk menghadapi itu, maka kita kembali lagi menerapkan pembiasaan dulu. Jadi begitu siswa sudah mulai PTN, kita biasakan dulu, kita bangun fondasi dulu, kita bangun relasi terlebih dahulu dengan siswa. Jadi fondasi kita kuatkan dulu seperti awal sebelum pandemi, seperti itu. Jadi sudah saya lakukan juga di kelas 7. Memang kelas 7, apalagi kelas 7 masih awal ya. Masih awal, belum tahu bagaimana cara menghadapi guru, bagaimana cara menyapa guru. Bahkan saya menyapu di depan koksis, jangankan pamit ya, mereka bahkan lari untuk saya tidak ditabrak begitu aja. Jangankan untuk membantu, permisi saja tidak. Nah itu, akhirnya saya masuk di kelas, saya tanamkan kembali bahwa kita berikan nilai-nilai awal sebagai budaya kita yang sudah kita jalani sebelum pandemi. Itu mungkin dari segi afeksinya. Jadi betul-betul kita awal itu menerapkan fondasi yang kuat dulu di siswa, ya dengan cara kesabaran kita sebagai guru itu tadi. Katanya beliau ya, Ki Hajar Dewantara, bahwa kita itu layaknya sebagai petani. Jadi guru itu adalah sebagai petani, di mana siswa itu adalah bibitnya. Dan kita tidak bisa membuat bibit itu berubah dari kodrat alamnya. Kalau kita menanam padi, maka nanti akan wajiban kita bagaimana tumbuhnya padi dengan subur. Tidak mungkin padi kita jadikan sebagai jagung sesuai dengan keinginan kita. Jadi itu arti dari kodrat alam. Jadi kita hanya bisa mengarahkan saja, mempondasikan yang kuat, nilai-nilai positif yang sekiranya itu bisa membantu siswa dari segi afeksinya. Kemudian dari segi kognitifnya, bagaimana menciptakan anak itu supaya bisa merespon apa yang kita berikan secara keilmuan. Jadi kita caranya kembali kepada kemampuan kita masing-masing sebagai guru di dalam ilmu pedagogiknya. Bagaimana kita menciptakan sebuah media pembelajaran, RPP pembelajaran yang menarik siswa supaya muncul kreativitas siswa dari situ. Biasanya siswa baru, siswa yang masih baru itu lebih suka pada model pembelajaran yang menyenangkan.
Jadi kita usahakan ini program pembelajaran kita itu yang bisa menarik aktivitas anak seperti itu. Jadi itu lebih kepada kemampuan pedagogik. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja dari Bu Dwi. Bagaimana? Terima kasih Betul. Ya, terima kasih juga sudah bisa diterima. Kemudian mungkin ada pertanyaan yang lain. Di sini aja ya. Ya. Masih ada satu. Ini ada satu lagi, setelah itu kita akhiri ya karena durasi waktunya sudah sangat cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ingin saya terus terang belum begitu paham tentang miskonsepsi. Kemudian di situ kita harus close control kepada siswa. Kita tidak boleh kendor. Nah, seperti anunya Birbrand, nggak boleh kendor. Saya akan ngepek dulu. Jadi kalau anak itu kita beri loss control, maksudnya yang loss control itu yang bagaimana kalau kita kendorin, apa akan yang terjadi kepada anak tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bu Titin. Jadi mungkin senada ya pertanyaannya, mungkin senada dengan Bu Dwi, hanya Bu Dwi dari segi kognitifnya aja, bagaimana anak dalam proses pembelajaran itu bisa aktif kembali. Kemudian kalau dari Bu Titin itu dari segi afeksinya, bagaimana kalau kita ini memang seolah-olah dari teori kontrol itu kita mengendorkan kontrol kita kepada anak ya. Jadi makanya Bu Titin sampai bilang loss control ya. Jadi sebetulnya yang kita lakukan dalam kontrol kepada siswa itu bukan mengendorkan pengawasan kita kepada anak ya, tetapi lebih kepada pemahaman kapan kita melakukan pengawasan itu dan kita di posisi apa sebetulnya itu. Jadi posisi kita yang seharusnya yang ideal itu minimal kita itu sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, baru yang paling ideal itu sebagai manajer. Jadi itu. Jadi yang tidak seharusnya dilakukan itu posisi penghukum dan membuat orang merasa bersalah karena itu berdampak pada identitas mereka. Mungkin itu saja. Jadi pemahaman aja kan, kita di posisi mana ini sebaiknya menghadapi anak. Oh ini saya sebaiknya seperti. Jadi bukan loss control sebenarnya, tapi posisi kontrol yang tepat untuk menangani masalah anak yang berbeda. Mungkin itu saja begitu. Ya, terima kasih kembali. Ya, karena sudah tidak ada pertanyaan, mungkin itu saja yang bisa saya berikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih kembali pada Bapak Ibu sekalian atas waktunya, dan saya sekali lagi mohon maaf sudah mengganggu waktu luang Bapak Ibu. Saya akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi